Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadila Ismail dengan NIM 2402 10502008 akan mempresentasikan materi sistem pakar menggunakan metode Fuji Tsukamoto. Baik, langsung saja. Apa itu sistem pakar? Nah, sistem pakar adalah software yang menirik kemampuan seorang pakar, menggunakan basis pengetahuan khusus untuk menyelesaikan masalah, menggunakan aplikasi dari Artificial Intelligence atau AI, serta sistem pakar itu juga mempercepat pengambilan keputusan manusia. Contohnya seperti diagnosa penyakit, kontrol proses, dan rekomendasi. Kemudian kita masuk ke logika Fuji atau Fuji Tsukamoto. Adalah logika yang menangani ketidakpastian dan kesamaran. Berbeda dengan logika Boolean yang menggunakan 0 dan 1. Nilai keanggotaan Fuji Tsukamoto ialah 0 sampai 1 menggunakan gradasi. Contohnya seperti suhu hangat, bukan hanya menggunakan 0 atau 1. Metode Fuji Tsukamoto ini lebih mendekati cara berpikir manusia. Di dalam metode Fuji Tsukamoto ini, setiap aturan if dan memiliki fungsi keanggotaan monoton. Output dari setiap aturan adalah nilai Krebs atau tegas. Hasil akhirnya ialah rata-rata terbobot atau weighted average. Prosesnya itu ada 3, yaitu fusifikasi, inferensi, dan defusifikasi. Keunggulan dari metode Fuji Tsukamoto ini adalah outputnya tegas dan mudah diimplementasikan. Ada tiga tahapan utama metode Fuji Tsukamoto. Yang pertama ialah fusifikasi, yaitu mengubah input Krebs atau tegas tadi ke Fuji menggunakan membership function. Yang kedua ialah inferensi, menerapkan aturan if-then dengan operator and atau or. Yang ketiga ialah defusifikasi, yaitu mengubah Fuji output ke Krebs dengan weighted average. Baik, kita masuk ke contoh masalah sederhana. Misalnya di sini ada masalah penentuan kualitas layanan restoran. Yang pertama itu ada input 1, yaitu kita menilai kualitas makanannya dari angka 1 sampai 10. Yang kedua ada input 2, yaitu mengukur kecepatan pelayanannya dengan nilai 1 sampai 10. Outputnya itu akan menghasilkan kualitas layanan dengan nilai 1 sampai 10. Pertanyaannya, jika kualitas makanan 8 dan kecepatan pelayanan 6, berapakah nilai kualitas layanan restoran tersebut? Untuk menyelesaikan masalah tadi, kita menggunakan langkah pertama dulu, yaitu fusifikasi. Ditentukan tadi kualitas makanannya 8. Mu baik 8 sama dengan 8 kurang 5 dibagi 10 kurang 5 sama dengan 3/5 atau 0,6. Kemudian kecepatannya tadi dinilai 6. Mu sedang 6 sama dengan 10 kurang 6 dibagi 10 kurang 5 sama dengan 4/5 atau 0,8. Kemudian di langkah kedua ialah menggunakan basis aturan dan inferensi. Ada 3 aturan yang berlaku. Yang pertama, R1, if atau jika makanan baik, N, dan kecepatannya sama dengan cepat, maka layanannya excellent. R2, if makanan baik, N kecepatan sedang, dan layanan sama dengan good atau baik. Aturan ketiga yaitu R3, if makanan baik, N kecepatannya lambat, maka layanannya fair. Yang berlaku kita menggunakan rule 2, min 0,6 untuk makanannya dan 0,8 untuk kecepatannya. Maka hasilnya 0,6. Baik, kita masuk ke langkah ketiga yaitu defusifikasi. Output rule 2. Kita sudah dapat tadi layanannya sama dengan good atau baik. Z kita hitung 7 tambah 8 dibagi 2 sama dengan 7,5. Dengan alfa predikat yaitu 0,6.
Diversifikasi atau wage average. Z sama dengan 0,6 kali 7,5 dibagi 0,6 sama dengan 7,5. Jadi kesimpulannya, kualitas layanan restoran tadi ialah 7,5 dari 10 atau bisa dikatakan layanan restoran tersebut baik. Kesimpulan dan aplikasi. Jadi, metode Fuji Tsukamoto ini efektif menangani ketidakpastian. Outputnya tegas, memudahkan pengambilan keputusan. Aplikasinya dapat digunakan pada diagnosa medis, kontrol industri, dan rekomendasi. Dan Fuji Tsukamoto ini dapat diintegrasikan dengan berbagai teknologi. Selain itu, tingkat akurasinya tinggi dalam berbagai bidang. Baik, sekian untuk materi Fuji Tsukamoto. Kita akan lanjut ke metode forward chaining. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi kedua dari sistem pakar, yaitu forward chaining. Sebelumnya tadi saya sudah menjelaskan pengertian sistem pakar, jadi kita skip saja. Nah, di sini ada 3 komponen utama sistem pakar. Yang pertama itu basis pengetahuan, yaitu kumpulan aturan if then yang berisi pengetahuan si pakar. Yang kedua ada inference engine, yaitu mesin yang menjalankan aturan untuk mencapai kesimpulan. Yang ketiga adalah working memory, tempat untuk menyimpan data dan fakta saat ini. Apa itu forward chaining? Jadi forward chaining ini adalah strategi inference dari bawah ke atas atau bottom to up. Dimulai dari fakta-fakta yang diketahui, lalu mencocokkan fakta dengan premis if dalam aturan, yang akan menghasilkan kesimpulan baru atau then. Proses tersebut akan berulang hingga tidak ada aturan yang bisa diterapkan. Apa perbedaan forward dan backward chaining? Kalau forward chaining itu dari data menghasilkan kesimpulan, dimulai dari fakta, kemudian cari kesimpulan, dan forward chaining ini cocok untuk eksplorasi data. Yang kedua ada backward chaining, dari kesimpulan ke data. Maksudnya backward chaining ini dimulai dari hipotesis, kemudian akan diverifikasi. Backward chaining ini cocok untuk diagnosis. Langsung saja ke contoh masalah. Di sini ada masalah identifikasi hewan. Ada 3 basis pengetahuan yang kita gunakan, yaitu rule pertama itu, jika menyusui, maka hewan tersebut adalah mamalia. Yang kedua, jika mamalia, N, pemakan daging, maka karnivora. R3 atau rule 3, jika karnivora, N, hidup di darat, maka singa. Fakta awal ini atau fakta pastinya, hewan menyusui, pemakan daging, dan hidup di darat. Langkah pertama, kita akan melakukan pencocokan awal. Ada 3 fakta yang sudah kita ketahui, yaitu pertama menyusui, yaitu bernilai true. Kemudian ada pemakan daging, yaitu bernilai true juga. Terakhir ada hidup di darat, yang juga bernilai true. Pencocokannya menggunakan rule 1 atau R1. Jika menyusui, maka mamalia. Kalimat ini terpenuhi, sehingga dapat kita buat kesimpulan baru, mamalia sama dengan true. Yang kedua, iterasi pertama atau working memory update. Karena tadi kita sudah tentukan menyusui sama dengan true, pemakan daging sama dengan true, hidup di darat sama dengan true, dan yang terbaru itu mamalia juga bernilai true. Kita lakukan pencocokan atau R2. Jika mamalia, N, pemakan daging, maka karnivora. Kalimat tersebut terpenuhi, sehingga dapat dibuat kesimpulan baru, karnivora bernilai true. Langkah ketiga, melakukan iterasi kedua, working memory update.
Menyusui pemakan daging hidup di darat sudah kita tentukan tadi bernilai true. Mamalia juga tadi bernilai true. Kemudian yang terbarunya atau yang terupdate-nya itu karnivora bernilai true. Kita gunakan pencocokan R3. Jika karnivora N hidup di darat, maka singa. Kalimat tersebut terpenuhi sehingga dapat disimpulkan kesimpulan baru yaitu singa. Kesimpulan dan keuntungan. Forward chaining ini efektif untuk eksplorasi berbagai kemungkinan. Yang kedua, proses iteratif menghasilkan fakta dan kesimpulan baru. Mudah dilacak dan dipahami. Audit trial jelas. Aplikasinya itu seperti tadi, identifikasi hewan, kita dapat mengidentifikasi bahwa hewan tersebut dari beberapa kalimat yang diberikan, contoh soal yang diberikan, dapat kita identifikasi bahwa hewan tersebut adalah singa. Bisa juga digunakan untuk diagnosa awal dan juga bisa digunakan untuk sistem rekomendasi. Kemudian forward chaining ini juga cocok untuk data driven reasoning dalam sistem pakar modern. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.